Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Ada Mufti Fauziah kembali hadir menemani sore Anda dalam live update spesial Ramadan. Edisi hari ini Kamis 14 April 2022. Seperti biasa, sore-sore waktunya Mufti memberikan sejumlah informasi dan rekomendasi lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga wisata yang bisa Anda kunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Untuk Tribuners yang bingung dengan menu buka puasa yang itu-itu saja, kali ini Mufti punya solusinya untuk Anda. Jadi Tribuners ini bisa langsung datang ke Hotel Neo Denpasar, Bali. Di sana Tribuners bisa merasakan tempat berbuka yang penuh dengan pilihan makanan dan juga minuman. Hingga dijamin Tribuners ini tidak akan bosan. Pastinya menu iftar yang diusung pun ini ada bukber keliling Nusantara. Di sana ini ada 13 lebih pilihan menu terbaik Nusantara yang Tribuners bisa pilih. Dan pastinya mulai dari menu utama hingga tak ketinggalan juga ada aneka dessert yang disediakan di sana Tribuners. Dan untuk tahu informasi lebih menariknya seperti apa, ada rekan kami Arini Valentiacus nih dari Tribun Bali dengan informasinya. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners. Memang benar di Hotel Neo Gatsu Denpasar Bali memang sedang ada bukber keliling Nusantara. Ini lokasinya berada di Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar Barat, Bali. Nah, di bukber keliling Nusantara yang disediakan oleh Neo Gatsu ini memang menyediakan 13 menu pilihan terbaik dari Nusantara, berawal dari Jawa Timur, kemudian ada menu dari Jawa Tengah, kemudian ada menu dari Jawa Barat, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya. Nah, di sini juga tersedia semua menu, mulai dari main course atau menu utama, kemudian dari dessert, kemudian minuman, dan juga menu pendamping lainnya. Nah, bisa dilihat juga di beberapa menu tersebut, seperti menu di Jawa Timur, ada Jawa Tengah juga ada baceman, kemudian terus ayam taliwang itu dari Nusa Tenggara, kemudian ayam woku, dan sejenisnya. Dan tak ketinggalan juga di sini disediakan dessert. Dessert itu pun dari berbagai macam daerah gitu, nggak hanya dessert-dessert saja gitu. Nah, contohnya ada kolak pisang, kemudian ada kolak pacar, kemudian ada biji-biji salak, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Dan harganya di sini yaitu 75.000 per pax. Jadi Tribuners nih yang bingung dengan makan apa waktu buka puasa dengan harga 75.000, Tribuners bisa makan all you can eat, semuanya bisa dimakan yang tersedia di Hotel Neo Gatsu Denpasar Bali. Dan jika Tribuners membawa rombongan itu membeli 9 paket, maka akan gratis 1 paket. Jadi totalnya 10. Dan jika Tribuners juga berbuka puasa di sini mendapatkan free full akses ke Hotel Neo Denpasar. Seperti itu rekan Musti. Baik, terima kasih rekan Arini dari Tribun Bali atas rekomendasi dan juga informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kali ini kita akan mengintip pembuatan kue kicak khas dari Yogyakarta. Kuliner khas Yogyakarta bernama kicak ini dapat ditemui hanya di bulan Ramadan dan masih tetap eksis sampai dengan saat ini. Untuk menikmati makanan tradisional ini, Tribuners bisa datang langsung ke Warung Kauman, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta. Warung ini menjadi salah satu tempat pembuatan jajanan khas yang masih bertahan hingga saat ini. Sekilas memang jajanan yang memiliki cita rasa manis ini mirip dengan kue wajik ketan. Hanya saja memang aroma pandan dan juga vanili yang sangat kuat ini menjadi pembeda dengan kue yang lainnya. Nah, untuk tahu bagaimana cita rasa dan juga pembuatan dari kue ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami ada Miftahul Huda dari Tribun Jogja. Silakan Miftahul Huda dengan informasi Iya, Anda. baik rekan Mufti. Ya, kami informasikan memang di Jogja ini masih ada salah satu warung yang menjual makanan tradisional dan itu hanya khusus keluar di saat Ramadan seperti saat ini ya. Dan itu memang namanya kue kicak dan bahan bakunya perlu saya sampaikan bahwa itu bahan baku utama dari uli atau jadah yang bahan bakunya dari beras ketan begitu. Jadah itu nanti dicampur dengan urat kelapa atau parutan kelapa muda yang juga nanti ada campuran nangka, potongan nangka dan daun pandan serta vanili. Nah,
beberapa bahan makanan itu nanti dicampur jadi satu untuk dimasak, dan cara masaknya pun tidak sembarangan karena pemilik warung di Kampung Kauman itu, maksud kami Kampung Kauman ini memang hanya memasak menggunakan arang begitu ya, rekan Mufti. Dan setelah campuran adonan itu bisa disajikan begitu, pihak pengelola warung itu nanti akan menjajakan kue kicak itu saat sore hari ketika menjelang buka, dan harganya pun cukup terjangkau karena untuk satu bungkus kue kicak itu dihargai Rp5.000. Rekan Mufti. Baik, rekan Huda dari Tribun Jogja. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali rekan Huda. Baik Tribuners, ada lokasi ngabuburit asyik di wilayah Bogor yang patut Anda coba. Anda ini bisa mengunjungi bundaran air mancur perumahan Taman Yasmin Tribuners. Pasalnya memang puluhan pedagang ini meramaikan bundaran air mancur di perumahan Taman Yasmin di Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat. Di bundaran air mancur ini menjadi lokasi favorit untuk warga dalam berburu takjil jelang buka puasa saat bulan suci Ramadan. Berbagai macam penjual makanan mudah ditemui di area kuliner ini. Tanya itu memang akses jalan hingga parkir yang mudah serta tidak menggunakan atau mengganggu pengguna jalan. Ini bisa menjadi salah satu daya tarik yang menarik untuk warga bisa berkunjung ke sana. Dan untuk lebih tahu bagaimana suasana di sana, Tribuners, rekan kami ada Amar dari Tribun Bogor akan memberikan informasinya. Silakan Amar. Baik, terima kasih rekan Mufti. Ya, untuk yang Tribuners berada di wilayah Bogor ini wajib mengunjungi sentra takjil yang berada di bundaran air mancur Taman Yasmin, Kota Bogor ya. Nah, di sini itu ramai pengunjung itu sekitar mulai pukul 4:30 sore hingga menjelang waktu berbuka puasa nih. Nah, di sini juga banyak sekali berbagai macam jajanan, seperti ada pentol, kemudian ada bakso aci, kemudian lumpia basah, gorengan, dan masih banyak lainnya yang cocok dijadikan santapan untuk berbuka puasa. Nah, bagi Tribuners yang hendak ke Taman Yasmin ini atau bundaran Taman Yasmin ini tidak perlu khawatir tentang kendaraan, karena parkirannya juga cukup menampung banyak kendaraan ya. Selain itu juga para pembeli tidak diganggu atau diriuhkan oleh kendaraan yang lalu lintas karena bukan berada di bahu jalan. Para pedagang ini sudah memiliki tempat yang disediakan sehingga tidak mengganggu akses jalan umum. Begitu rekan Mufti. Baik, terima kasih Amar atas rekomendasi ngabuburit di Bogor dan selamat bertugas kembali rekan Amar. Baik Tribuners, ada Taman Dialova yang menjadi pilihan yang cocok bagi Anda yang ingin ngabuburit bersama dengan keluarga ataupun sahabat di Kota Pangkal Pinang. Ada berbagai aneka wahana, tempat bermain hingga jasa layanan mainan yang bisa Anda coba. Selain sebagai tempat yang asyik untuk nongkrong, taman ini juga menjadi pilihan bagi Anda yang ingin berburu takjil. Ada berbagai pilihan menu berbuka puasa yang bisa dijajakan di sana. Tanya itu, Taman Dialova ini juga menjadi area tempat berolahraga seperti jogging dan lain sebagainya. Dan pastinya untuk yang bingung mencari tempat ngabuburit sambil berburu takjil, pastinya tempat ini cocok untuk Anda kunjungi. Suasana di sana juga akan disampaikan rekan kami, ada Sela Agustika dari Bangka Pos. Silakan Sela dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Mufti dan selamat siang Tribuners. Taman Dialova yang terletak di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang ini memang menjadi salah satu ikon wisata di Kota Pangkal Pinang. Di mana selama Ramadan ini, Taman Dialova ini menjadi kunjungan para warga, termasuk menjadi pilihan yang cocok bagi masyarakat yang ingin ngabuburit bersama keluarga ataupun sahabat tercinta. Nah, di taman ini juga terdapat berbagai fasilitas, mulai dari wahana tempat bermain anak-anak, hingga juga terdapat jasa layanan mainan seperti skuter, overboard, dan lain sebagainya dengan tarif dan waktu yang telah ditentukan oleh penerima jasa layanan.
Nah, selain menjadi tempat ngabuburit, di Taman Dialopa ini juga menjadi pilihan yang cocok bagi Anda yang ingin berburu kuliner atau aneka takjil. Di mana di sini Anda bisa memilih berbagai aneka takjil mulai dari es hingga berbagai kudapan atau cemilan berbuka puasa dengan harga yang bervariasi. Nah, selain itu juga di Taman Dialopa ini juga menjadi salah satu tempat wahana olahraga seperti jogging dan olahraga lainnya. Nah, untuk akses ke Taman Dialopa ini juga termasuk aksesnya sangat mudah sekali, dan dengan taman yang luas ini tentunya memudahkan para kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 menuju ke lokasi Taman Dialopa ini. Baik, Mufti, terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Sela Agustika dari Bangka Pos. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, Idul Fitri ini identik dengan bagi parsel hingga amplop Lebaran. Jadi bagi Anda warga Lampung yang bingung mencari parsel untuk Ramadan hingga Lebaran, ini Mufti punya rekomendasi untuk Anda. Ini Tribuners bisa langsung menyambangi sepanjang Jalan Sultan Agung W. Halim. Pedagang parsel Idul Fitri mulai bermunculan di sepanjang Jalan Sultan Agung W. Halim, Kota Bandar Lampung sejak sepekan lalu. Ini deretan parsel yang terpajang dihias semenarik mungkin guna menarik perhatian para pelanggan. Ukurannya pun beragam, Tribuners, dengan variasi harga yang berbeda pula. Nah, untuk mengetahui detailnya, berikut informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Mufti. Jadi kurang lebih sepekan lebih bulan Ramadan telah berjalan. Saat ini para pedagang parsel Hari Raya Idul Fitri telah ramai menempati sepanjang Jalan Sultan Agung W. Halim, Kota Bandar Lampung. Saat itu kami menghampiri satu di antara pedagang parsel bernama Andri yang memajang bingkisan parselnya tepat di bawah jembatan layang atau flyover Sultan Agung, di mana parsel yang dipajang bermacam-macam jenis dan ukurannya, mulai dari parsel 1 tingkat hingga 2 tingkat. Perbedaan jenis dan ukuran sekaligus menjadi penentu harga yang ditawarkan. Diketahui melalui Andri, parsel snack ukuran sedang dibanderol harga mulai dari Rp150.000. Kemudian parsel berukuran lebih besar dari itu dilabeli harga sekira Rp400.000 sampai Rp450.000. Sementara parsel snack ukuran jumbo sekira Rp550.000. Selain parsel snack, ada juga jenis parsel pecah belah yang dibanderol harga mulai dari Rp400.000 sampai Rp450.000 untuk ukuran sedang. Sedangkan untuk ukuran jumbonya, parsel pecah belah diberi harga sekira Rp650.000. Jadi parsel pecah belah tersebut kurang lebih berisi perlengkapan makan seperti 1 set piring, mangkuk, gelas, teko, beling, dan sejenisnya dengan motif yang cantik. Ya. Jadi ada juga kombinasi dengan snack juga, parsel pecah belahnya. Jadi kemudian untuk parsel snacknya sendiri, itu berisi minuman dan makanan kemasan dengan merek yang terkenal. Ya. Jadi masing-masing parsel tersebut terbungkus rapi dengan plastik transparan bermotif yang diwadahi dengan keranjang rotan. Pada sisi kanan dan kirinya terlihat dihiasi rumbai serta pita berbentuk bunga dan ketupat. Kemudian di sisi paling depan ada juga pita yang menempel dengan tulisan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Itu mempercantik tampilan parsel tersebut. Dan selain parsel jadi juga di situ terdapat beberapa jenis parsel bahan mentah untuk membuat parsel apabila Tribuners ingin membuat sendiri atau merangkai sendiri parselnya. Di situ ada keranjang rotan, lalu ada
Hiasan-hiasannya juga seperti rumbai dan juga pita, mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp25.000, Mufti. Ya, terima kasih informasi dan juga laporan Anda, Agustina dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Sejenak kami akan kembali dengan rekomendasi lain untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Baik, terima kasih Tribuners. Anda kembali menyaksikan live update spesial Ramadan bersama saya Mufti Fauziah. Ada salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Baru yang recommended untuk dijadikan pilihan ngabuburit bagi Anda Tribuners. Namanya adalah Pantai Ujung Batu. Di Pantai Ujung Batu ini, warga ini bisa menghabiskan waktu sore sembari menikmati debur ombak. Nah, di bulan Ramadan ini tidak sedikit warga yang memilih Pantai Ujung Batu sebagai tempat ngabuburit yang asyik pastinya. Selain tempat bersantai, Pantai Ujung Batu juga sangat cocok untuk dijadikan tempat menghabiskan waktu sore sembari berenang di pantai. Dan lebih lengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan kami ada Darullah dari Tribun Timur dengan informasinya. Halo Darullah, silakan dengan informasi Anda. Iya, siang Mbak Ukti dan Tribuners. Diinformasikan bahwasanya salah satu destinasi wisata yang terhitung favorit di Kabupaten Baru yaitu Pantai Ujung Batu ini menjadi tempat ngabuburit yang favorit sembari menikmati deburan ombak di Pantai Ujung Batu ini Tribuners. Jadi pada saat sore hari di bulan Ramadan ini tidak sedikit warga setempat yang memilih Ujung Batu ini, Pantai Ujung Batu ini sebagai tempat bersantai sore, menghabiskan waktu sore atau istilahnya ngabuburit di pada bulan Ramadan ini. Masyarakat mulai berdatangan di Pantai Ujung Batu ini mulai sekitar pukul 17.00 sampai pukul 18.00 dan mereka pulang untuk menikmati buka puasa di kediamannya masing-masing. Namun pada bulan Ramadan ini mayoritas pemuda maupun warga yang menjalankan ibadah puasa itu pada sore hari mencari tempat atau spot-spot yang memang baik atau cocok untuk dijadikan tempat bersantai menghabiskan waktu sore. Jadi Pantai Ujung Batu ini merupakan tempat yang sangat recommended untuk dijadikan tempat ngabuburit ya Tribuners. Jadi pengunjung di Pantai Ujung Batu ini tidak hanya bersantai saja, namun pengunjung bisa menikmati beberapa wahana yang ada di sana. Yang pertama itu ada beberapa spot-spot foto yang telah disediakan pengelola di sana. Selain itu bisa juga menikmati keindahan pantai, keindahan bawah air, menghabiskan waktu sore dengan diving atau berenang di sana. Kemudian bisa juga menikmati keindahan pantai dari ketinggian atau dari bukit yang ada di dekat atau tak jauh dari Pantai Ujung Batu tersebut. Memang sebelum bulan Ramadan, Pantai Ujung Batu memang banyak digemari oleh masyarakat
setempat maupun masyarakat dari kabupaten tetangga untuk memiliki tempat untuk menjadikan tempat berakhir pekan di Pantai Ujung Batu ini. Namun pada saat bulan Ramadan ini masyarakat hampir intens. Jadi tiap hari, tiap sore, pada setiap harinya itu masyarakat datang untuk melakukan ngabuburit di Pantai Ujung Batu ini. Selain itu pada hari akhir pekan, itu seperti hari Sabtu dan Minggu, tanya pada hari weekend, masyarakat banyak yang memilih tempat tersebut sebagai tempat untuk bersantai juga. Sembari buka puasa bersama di pantai tersebut juga sangat rekomendasi ya Tribuners. Jadi bagi Tribuners yang melintasi kota baru atau kabupaten baru, jadi bisa singgah untuk ngabuburit sejenak di Pantai Ujung Batu ini. Mengenai tiket masuk ke Pantai Ujung Batu ini Tribuners, kalau biasanya hanya dibanderol hanya 5.000-an saja untuk per kepala saja, jadi tidak menguras dompet ya. Itulah sedikit penyampaian saya terkait Pantai Ujung Batu ini Tribuners. Ya, Baik, Darullah dari Tribun Timur dan juga Tribuners, ada juga informasi dari warga setempat bernama Abdul Samit, dan berikut informasinya untuk Anda. Saya perkenalkan bahwa Pantai Ujung Batu ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Baru, yang dekat dengan jantung kota Baru, dan sangat strategis dan direkomendit oleh teman-teman para pencinta wisata bahwa di Ujung Batu inilah sangat bagus untuk melepaskan refreshing santai di pinggir pantai Ujung Batu yang sangat segar ini. Ya, kalau ini kan bulan-bulan Ramadan ini Pak, bulan puasa. Kalau pada saat sore hari itu setiap harinya itu bagaimana? Apakah ramai pengunjung atau banyak orang yang ngebuburit ke sini atau bagaimana itu? Kalau sore-sore, sebentar ini sore-sore, menjelang memasuki waktu buka puasa, banyak yang datang di sini untuk menghirup udara segar sambil dia menunggu waktu untuk berbuka. Jadi setelah sampai waktunya untuk mendekati berbuka, dia akan kembali ke rumahnya. Tapi sebelumnya itu dia akan santai di sini karena dia dekat dengan jantung kota. Jadi itulah bagusnya di Ujung Batu ini. Kalau aktivitas masyarakat pada saat sore hari di sini apa saja? Selain bersantai, biasa juga ada berenang ya. Bagaimana itu? Kalau aktivitasnya, kalau lautnya bagus, yang bersahabat, biasanya dia bersantai berenang di pinggir Ujung Batu ini. Oh iya. Kita menuju ke rekomendasi lain, Tribuners. Dibalut menyeluruh dengan warna putih, keindahan Masjid At-Thohir telah tampak dari kejauhan. Masjid yang berlokasi di dalam kompleks perumahan elit tersebut dibangun sejak 2018 lalu dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 9 Maret 2022. Masjid At-Thohir ini memiliki luas bangunan 7.000 meter persegi yang dibangun di atas lahan seluas total 2,8 hektar. Di bagian depan masjid ini dibangun sebuah taman dan teater kecil yang dibentuk undakan layaknya sebuah tribun. Di seberang bangunan juga ada dibangun sebuah taman yang pastinya menarik. Dan uniknya lagi Tribuners, bahan bangunan yang digunakan ini didatangkan langsung dari Swedia dan juga Singapura. Bagaimana kemegahan dari masjid ini kita akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Vini Rizky Amelia dari Warta Kota. Silakan Vini dengan informasi Anda. Ya, rekan Mufti, untuk Masjid At-Thohir ini sesuai dengan namanya Masjid At-Thohir yang merupakan masjid yang dibangun oleh keluarga Menteri BUMN Erick Thohir, di mana memang Masjid At-Thohir ini sebagai tanda bakti seorang Erick Thohir kepada ayahanda, almarhum ayahanda, yaitu Muhammad Teddy Thohir, di mana juga bangunan-bangunan tersebut memberikan lambang-lambang adanya keluarga besar di dalam keluarga Muhammad Thohir, yakni ditandakan oleh sebuah kubah besar yang ditandakan sebagai simbol seorang ayah, disertai dengan 3 kubah ukuran sedang di bagian depannya yang merupakan tanda dari 3 orang anak,
serta kubah-kubah kecil lainnya yang mengelilingi sekitar yang menjadi tanda sebagai cicit dan cucu dari Muhammad Teddy Thohir. Kemudian juga masjid ini memang dibangun sejak 2018 lalu dan kemudian diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, di mana memang Masjid At-Thohir ini memiliki nuansa serba putih yang menandakan sebagai suci atau simbol kesucian sesuai dengan namanya, yaitu Masjid At-Thohir itu sendiri. Untuk jamaahnya sendiri juga bisa dapat ditampung sebanyak 5.000 jamaah yang juga saat ini terbuka untuk umum dan juga disertai dengan kegiatan-kegiatan tarawih, juga nantinya akan ada diselenggarakan itikaf, dan setiap harinya ada acara buka bersama yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, serta juga dari kalangan-kalangan yang ingin menyaksikan secara langsung Masjid At-Thohir ini untuk sebagai lokasi wisata religi, di mana memang Masjid At-Thohir ini sangat tampak indah dilihat dari tol Jagorawi, baik dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Dan juga memang Masjid At-Thohir ini memiliki nuansa yang menyeliputi arsitektur dari Timur Tengah, di mana memang juga dari bagian depannya terlihat jelas tulisan-tulisan 99 nama baik Allah Subhanahu wa taala atau juga Asmaul Husna. Demikian rekan Musti. Baik, Vini Rizky Amelia dari Warta Kota atas informasi Anda. Terima kasih. Dan Tribuners, ada juga informasi tambahan dari Humas Masjid At-Thohir bernama Tajudin. Berikut informasinya. Bisa diceritakan kalau untuk At-Thohir ini seperti apa sejarahnya berdirinya At-Thohir? Oh ya, ini Masjid At-Thohir ini dibangun selama 3 tahun sejak 2018. Diresmikan tanggal 9 Maret 2022 oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Itu Bu, 3 tahun. Nah, mungkin dari latar belakang didirikannya At-Thohir ini seperti apa, Pak? Latar belakang ini sebagai apa ya, tanda bakti anak kepada orang tua, yaitu dari keluarga besar Pak Erick Thohir, itu sebagai tanda bakti kepada ayahnya almarhum Haji Muhammad Teddy Thohir dengan dibangun masjid ini supaya banyak manfaat buat warga sekitar, khususnya warga Kelurahan Tapos di sini dan Cimanggis. Tapi artinya memang sudah ada janji dulunya bahwa Pak Erick Thohir atau mungkin Bapak Erick, bapaknya Erick Thohir itu untuk menginginkan adanya masjid. Iya. Memang ingin bangun masjid ya? Ingin bangun masjid. Karena masjid itu dibangun bukan cuma di sini. Beliau menginginkan bangun masjid ini yang sampai ada sekarang ini ada di beberapa tempat lain, seperti di Tabalong, terus Kalimantan Selatan, dan di Sumatera di Lampung Tengah itu juga sedang dibangun masjid. Dan satu lagi cukup megah di Los Angeles, Amerika, ada juga. Semua nama pakai Masjid At-Thohir memang itu milik keluarga almarhum keluarga besar Pak Thohir. Nah, kalau ya, ini salah satu bentuk ketaatan ya dalam beragama, untuk karena kan manusia itu kan sebagai manusia bermanfaat buat orang lain, artinya manfaat dibangun masjid ini supaya bermanfaat buat ini tadi ya masyarakat sekitar, pemanfaatannya betul-betul memang begitu. Ini sebagai bentuk kesolehan seorang anak. Tribuners, Masjid Raya Ahmad Yani merupakan salah satu masjid yang sering menjadi tempat tujuan beribadah bagi masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara. Letaknya yang strategis, ini membuat Masjid Raya Ahmad Yani sering menjadi tempat singgah. Banyak juga hal menarik yang ada di sana. Lalu untuk tahu apa saja yang bisa dirasakan di Masjid Raya Ahmad Yani, sudah tersambung dengan kami, ada rekan Isfara Safitri dari Tribun Manado. Silahkan rekan Isfara dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Mufti dan Tribuners. Jadi Masjid Raya Ahmad Yani ini terletak di Jalan W.R. Supratman, Wenang, Manado, Sulawesi Utara, dan sudah berdiri sejak tahun 1961. Nah, sebenarnya Masjid Raya Ahmad Yani ini masih sama seperti masjid pada umumnya, dan
Masjid Raya Ahmad Yani ini merupakan meskipun dia merupakan masjid utama ya di Kota Manado, tapi bukan yang tertua karena yang tertua ada di daerah lain di Kecamatan Kuminting, Kota Manado. Tapi karena Masjid Raya ini merupakan salah satu apa ya kayak pusat dan seperti yang tadi saya bilang masjid utama di Kota Manado, jadi dia sering dikunjungi oleh masyarakat seperti itu. Letaknya juga sangat strategis, yaitu di daerah perkantoran yang notabene adalah pendatang ya. Jadi ketika bulan puasa seperti ini banyak sekali yang berkunjung untuk beribadah seperti itu. Nah, biasanya sendiri untuk Masjid Ahmad Yani ini sepi pengunjung bisa dibilang karena memang masyarakat Kota Manado sendiri mayoritas beragama Nasrani ya, jadi memang kondisinya sepi, bahkan beberapa kali juga karena saking tidak ada pengunjungnya Masjid Raya Ahmad Yani ini juga dikunci. Tapi untuk saat ini berdasarkan pantauan saya hari ini tadi sangat ramai bisa dibilang karena seperti yang tadi saya bilang banyak masyarakat yang menggunakan waktu untuk beribadah ya di siang hari sekaligus untuk beristirahat karena ini juga kan momen Ramadan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya sejak siang hari Masjid Ahmad Yani ini juga di depan Masjid Ahmad Yani ini banyak sekali yang berjualan takjil, jadi Tribuners tentu yang ingin berkunjung ke Masjid Ahmad Yani tidak perlu khawatir susah mencari takjil atau makan karena di depan itu sudah tersedia, dan bisa dibilang takjil di depan Masjid Raya Ahmad Yani ini merupakan yang paling ramai di Kota Manado. Seperti itu Mufti dan Ibu. Baik, Isfara Safitri dari Tribun Manado. Terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali Isfara. Baik Tribuners, di informasi terakhir kali ini Mufti punya rekomendasi tempat berbuka yang keren untuk Anda. Anda bisa datang ke The Pavilion Hotel Bandung yang menghadirkan paket iftar bertemakan Timur Tengah. Menu Timur Tengah tahun ini andalannya ialah ada kambing guling, sawarma, dan juga nasi biryani. Mereka menggunakan daging premium dengan cita rasa yang tetap terjaga keautentikannya dan dipastikan cocok dengan lidah masyarakat lokal. Tema Middle East ini dipilih lantaran cukup tingginya permintaan pengadaan menu-menu khas Timur Tengah, khususnya di bulan Ramadan ini. Pihak The Pavilion ini menyiapkan 7 pilihan menu per section. Bagi Anda yang ingin menyantap berbuka puasa di sana, ini bisa langsung datang dan menjajal ke tempat ini. Bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami ada Nandri dari Tribun Jabar. Silakan Nandri. Terima kasih Mufti. Ya, Sobat Tribuners, selamat sore. Nah, Sobat Tribuners, The Pavilion Hotel Bandung ini menghadirkan paket iftar bertemakan Timur Tengah untuk di tahun 2022. Berdasarkan informasi dari Head Chef The Pavilion Hotel Bandung, itu yaitu Jainal Muntakin mengatakan bahwa iftar tahun ini itu berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang lebih menonjolkan menu-menu makanan khas Nusantara ataupun Korean food. Nah, menu Timur Tengah betul sekali tadi dipilih karena memang adanya permintaan yang tinggi dari warga lokal, dan menu Timur Tengah ini andalannya ialah kambing guling, sawarma, dan nasi biryani. Nah, keistimewaan kambing guling yang menjadi menu kali ini ialah karena mereka menggunakan daging premium dengan cita rasa yang tetap terjaga keautentikannya dan dipastikan cocok dengan lidah masyarakat lokal. Nah, kambing gulingnya ini khusus mereka impor, lalu diambil per sectionnya dan bukan karkas itu sendiri, yaitu misal dari paha atau ribs. Dan dagingnya disesuaikan dengan cita rasa dan dikombinasikan berdasarkan lidah-lidah warga lokal itu sendiri. Kemudian, Middle East ini memang permintaannya cukup tinggi dengan menu-menu khas Timur Tengah, khususnya di Ramadan tahun ini, dan tetap masih ada menu-menu Nusantaranya, seperti misal berdasarkan di sini karena di Bandung, ada seblak, ada kemudian kocok, ada cilok,
Itu menu-menu yang biasa dirotasi setiap harinya. Dan bagi warga yang ingin berbuka puasa di Hotel The Pavilion ini, mereka bisa mengeluarkan uang senilai 165.000 per orangnya dengan sistem penyajian all you can eat. Jadi ketika sudah membayar, Anda bisa langsung makan sepuasnya apapun yang berada di sana menu-menunya. Dan di sana pun berdasarkan informasi dari head chef-nya, menu yang disediakan setiap harinya itu tidak lebih dari 50 menu. Mungkin itu rekan Mufti. Baik, rekan Andri dari Tribun Jabar, terima kasih atas informasi Anda dan rekomendasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, demikianlah informasi dalam live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan pastikan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.